mimpin anak-anak untuk tawuran di Celilitan, tawuran di daerah Kalibata, tawuran di daerah Bogor, Cisalak, sampai sepanjang Jalan Raya Bogor. Wah, kita deh tuh. Di situ ada tawuran, saya harus ada di situ. Musuh saya itu sampai di depan rumah saya yang jegatin. Nggak tahu saya berapa orang yang saya sudah bacok-bacokin ya. Ini tangan saya kena sulitnya. Ada 28 jahitan. Dan saya berapa kali dibacokin dan sebagainya. Saya pernah tawuran di daerah Kuitang. Kawan saya tuh mati di depan saya sendiri. Sampai saya di penjara saya pernah diracun 2 kali. Karena saya sekolah di Budut, ya kan? Saya bikin khusus pengalaman saya di sekolah, selama sekolah di Budut. Dari saya digebukin, kena celurit. Wah, banyak pengalaman di sini dan kadang kocak juga gitu. Ada di sini semua. Jadi berarti ini buku spesialis pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Benar-benar menarik juga sih Pak, buku-bukunya. Nah, yang pertama kali melihat Bapak tuh menulis terus diterbitkan untuk jadi sebuah buku ini, itu mungkin kan nggak Bapak langsung yang saya nih menulis terus saya tolong dong terbitkan, enggak kan? Oh enggak, ini kita yang layout sendiri, yang ngedesain sendiri, yang ngedit sendiri, belum ada orang lain, makanya ini nggak ada di pasaran, di toko-toko buku nggak ada. Oh, berarti ini masih pribadi ya? Masih pribadi aja. Jadi kalau ada orang butuh, kita kasih, kita cetakin. Makanya dia sistemnya POD, print of demand. Jadi kalau dia butuh, baru saya cetakin. Kalau saya lihat sih kayak semacam perpustakaan kecil ya Pak. Jadi yang masuk ke sini juga mungkin yang saya dengar ya mahasiswa Indonesia ya mungkin untuk sekedar nyari inspirasi, nyari untuk, referensi juga, biar betul. wawancara. Karena untuk tesisnya atau disertasi dia harus mewawancarai. Iya betul. Menarik sekali ya Pak. Jadi pengalaman Bapak itu mungkin kalau buat saya sih awam, tapi pelajaran juga buat saya dan juga buat Balada DJ yang kadang-kadang mungkin orangnya itu suka kayak nakal yang kebangetan ya. Silakan nih, ada bukunya di sini buat pengalaman. Jadi pengalaman Pak Ustadz Sofyan Saud ini benar-benar menjadi pelajaran buat kita. Jadi kita bisa. Udah dipasarin belum sih Pak? Belum. Kalau belum ya datang aja ke rumah moderasi biar kita bisa baca-baca bareng. Nanti walaupun kita ngebeli tapi dapat ilmu dari buku ini. Nih Pak Ustadz, saya juga baca dari biodatanya ya. Kalau bahasa sasi biasanya. Nah, Pak Ustadz ini kan katanya sih ditulis di situ kenakalannya Pak Ustadz itu emang benar-benar udah kelihatan banget nih dari sekolah, dari zaman kecilnya sampai waktu pas tawuran itu jadi apa sih namanya tuh? Jadi pentolannya. Benar nggak Pak Ustadz? Iya. Mbak bisa survei tuh ke tetangga-tetangga saya di sini ya, di tempat saya tinggal. Kenal sama Ian nggak gitu, Sofyan gitu. Wah itu saya rasa sekelapa dua terkenal lah. Bukan saya mau maksudnya ujub sombong mau mengalem diri sendiri gitu. Enggak gitu. Saya sampai sejak SMP sudah sering mimpin tawuran-tawuran. Jadi SMP itu waktu tahun era 90-an. Saya memang sudah jadi pentolan itu tadi gitu. Mimpin anak-anak untuk tawuran di Celilitan, tawuran di daerah Kalibata, tawuran di daerah Bogor, Cisalak, sampai sepanjang Jalan Raya Bogor. Wah, kita deh tuh, gitu. Kita yang selalu pimpin anak-anak. Dan anak kita juga menjadi pemersatu, jadi penyemangat gitu.
Pokoknya kalau ada Sian, wah udah kan semangat gitu. Kepala geng gitu. Ya kepala geng lagi gitu. Dan itu bisa diceritakan di teman-teman SMP. Dan itu legendaris juga gitu di SMP itu. Sampai ada tetangga saya, guru itu juga ampun-ampun dengan kenakalan saya gitu. Saya hampir nggak naik juga kelas, bukan karena saya goblok gitu, tapi karena saking bandelnya itu. Untung wali kelas saya adalah tetangga saya, ingat ya, banyak nolong saya, ada Bu Tati namanya. Sampai kemudian saya di antara sekolah itu, saya doang yang masuk sekolah butut. Sekolah butut bukan saya mau cari apa, cari ijazah enggak, bintaran enggak. Saya ingin cari yang banyak tawurannya. Di situ ada tawuran, saya harus ada di situ. Maka saya masuk sekolah butut. Bayangkan, saya rumah di Depok di sini. Sekolah saya di Jakarta Pusat, tiap hari 3 tahun. Itu kalau boleh dibilang militan lah. Gitu. Jadi saya sekolah di Butut, bergabung dengan CUS 40. Sampai saya kira keluar dari CUS 40 selama 2 tahun, saya pindah ke 806. Basis 806 itu basis pasar Minggu sampai pintu air di Pasar Baru. Tadinya dari Kampung Rambutan sampai ke Pasar Baru. Karena musuh saya banyak, musuh saya itu sampai di depan rumah saya yang jegatin. Depan rumah saya. Nggak tahu saya berapa orang yang saya sudah bacok-bacokin. Sampai sekitar sini nih, anak-anak asrama Brimob ini tuh sampai nyari-nyari saya. Karena beberapa adik-adiknya sebagainya saya tumbangkan di jalan-jalan gitu kan. Akhirnya mereka balas dendam. Saya hadapi terus. Dan mereka kan juga takut juga sama saya. Sampai akhirnya saya pindah basis dari Kampung Rambutan Pasar Baru, saya pindah dari Pasar Baru sampai ke Pasar Minggu. Saya ikut basis 8 Pasar Baru. Di situ juga tawuran lagi, berantem lagi, nggak ada habis-habisnya. Sampai akhirnya saya kelelahan sendiri. Disitulah saya mulai pertobatan. Sampai saya kemudian harus nulis sebuah buku nih, The True Story, bertahan hidup bersama CUS 40. Kenapa saya tulis bertahan hidup bersama CUS 40? Karena betapa beratnya. Ya, saya sekolah saya dulu. Mau nggak mau saya harus bergabung dengan basis. Karena kalau saya sendirian berangkat sekolah, saya nggak tahu di jalan pasti kecegat, pasti kena luka dan sebagainya. Karena begitu rawannya. Maka dulu saya harus pandai-pandai, ya kan, bersekolah itu jangan sampai kemudian saya diculik atau digebukin, karena udah berapa kali saya sering dipukulin, ya karena saya sedang sendirian, dianggap anak kurang bodoh, malah digebukin. Makanya kemudian jangan pulang sendirian. Artinya Pak, harus rame-rame. Nah, rame-rame juga rawan juga ribut di jalanan. Terus ada ini nggak Pak? Karena Bapak nakal dari sejak kecil nih ya. Terus ada nggak ya sih penerus? Mungkin anak Bapak yang sekarang ada nggak sih penerusnya? Nggak ada. Saya malah justru masukkan anaknya ke santai. Saya nggak tega juga gitu. Malah kan walaupun saya masih sekolah-sekolah kayak gitu kan, teman-teman masih kumpul, anak budut dan sebagainya. Tapi saya tetap sebagai orang tua juga nggak menginginkan anak-anak saya menjadi saya seperti saya dulu. Pengennya tetap apa sih? Iya. Sepanjang tawuran, sepanjang Bapak itu ikut tawuran nih Pak, pernah nggak kena luka bacok ataupun mungkin ditangkap polisi? Iya. Ini tangan saya kena celurit ya. Nah, ini kena celurit panjang, ada 28 jahitan. Di kepala saya juga di sini ada jahitan juga. Kalau agak botak dikit kelihatan pitak, sabetan. Penggaris atau golok itu saya nggak tahu, tapi yang jelas darah banyak sekali pada waktu itu. Dan saya beberapa kali dibacoki dan sebagainya, mungkin ada beberapa bekas-bekas dan sebagainya. Banyak sekali ya peristiwa tawuran yang menurut saya seram, bahkan bisa jatuh korban. Bahkan saya pernah tawuran di daerah Kuitang, kawan saya tuh mati di depan saya sendiri. Waktu itu kami tawuran dengan anak-anak Kuitang.
karena ada pembangunan flyover Senen, kami akhirnya masuk ke dalam jalan Kembang itu. Sampai di dalam kami dibantai. Kami turunin, wah ketawuran udah kacau, teman kami kena bacokan, namanya Prima Juarna. Ini saya abadikan di sini juga. Gitu. Di sini dalam buku ini ada 3 anak budut basis CUS 40 yang meninggal dunia. Dari sekian puluh atau ratus pelajar Indonesia yang sudah meninggal akibat tawuran yang ada di Jabodetabek. Bahkan kemarin saja kita belum lama, minggu kemarin ada beberapa pelajar yang meninggal dunia. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Bahkan saya, kalau saya hitung, saya 6 kali ketangkap polisi. Pertama saya hitung ya, Polres Jakarta Timur. Yang kedua Polres Jakarta Pusat. Yang ketiga Polsek Pinang Ranti di hack ya. Kemudian saya ketangkap lagi di Kodim 0501 tahun 1993 atau 1994. Lalu saya tertangkap lagi di yang keenam itu di Poramil Pancoran Mas ya, dekat dekat stasiun lama Depok. Saya pernah masuk situ juga gitu. Jadi banyak sekali yang ketangkap itu. Ya, pada Polres Jakarta Pusat tuh sama Polsek Gambir. Ya, jadi tawuran-tawuran di daerah Gambir, di Jalan Kramat Raya, Salemba, di Polres Jakarta Timur sampai Cawang udah pernah dialami oleh saya semua. Kalau sekarang ini kan ini nih Pak Ustadz, banyak yang tawuran-tawuran nih, masih ada kan? Terus kan sekarang lebih parah-parah lagi nih Pak. Ya, justru saya malah takut ya. Takut tuh malah ngeri gitu. Saya pernah berapa kali dikirimkan gambar-gambar tawuran tuh, malah saya ngeri gitu. Harus banget, bahkan nggak sampai ini. Padahal saya dulu lebih dari kayak itu gitu. Gitu. Pernah mengalami hal yang seperti itu. Tapi kenapa sekarang jadi ini? Gitu. Mungkin waktu itu karena darah muda, ya. Darah muda nggak memikirkan resiko dan sebagainya. Akhirnya seperti itu. Berbeda dengan saran ketika saya sudah menjadi orang tua. Betapa apa yang pernah kita lakukan itu sebenarnya hal yang mengerikan bagi saya. Tetapi justru walaupun saya sudah berislam, bahkan Islamnya sampai yang nggak jauh dari kekerasan juga, kadang itu mungkin tipikal saya gitu, suka dengan yang heroik, dengan pahlawan dan sebagainya. Sampai sekarang pun di mobil saya masih punya bawa sebilah celurit panjang. Untuk apa? Bukan untuk tawuran, tapi saya punya musuh. Karena musuh-musuh ini kan teroris-teroris yang belum move on, yang menganggap saya sebagai pengkhianat perjuangan. Oh iya. Mbak bisa lihat di sosial media, di Google itu jejak digital yang paling nyata gitu, bahwa di situ bagaimana diksi bahwa Sufyan Tsauri itu adalah pengkhianat itu banyak sekali di sana, dari FPI, dari kelompok-kelompok yang lain. Itu sangat membenci saya. Kenapa? Karena saya dianggap sebagai pengkhianat perjuangan. Jadi mereka ini nggak rela, nggak ridho kalau saya ini sadar tobat menjadi orang normal tuh nggak rela gitu. Makanya mereka menjuluki saya sebagai pengkhianat perjuangan, sebagai ini gitu. Padahal itu perbuatan-perbuatan yang salah, gitu, perbuatan-perbuatan yang tidak betul gitu. Nah makanya kemudian mereka ada yang mengancam saya untuk ingin menghilangkan nyawa kepada saya, sampai saya di penjara. Saya pernah diracun 2 kali, Mbak, oleh kelompok-kelompok ini. Mbak bisa lihat di Google tuh, Sufyan Tsauri mau diracun 2 kali. Nah karena keterancaman itu saya menghadapi kelompok-kelompok yang nggak mau move on, yang nggak suka, nggak ridho saya sadar, mereka terus mengincar saya. Maka saya mempersenjatai diri saya. Saya kemana-kemana masih bawa barang, gitu. Artinya ketika kita tobat bukan berarti hilang keberanian kita. Artinya kalau dulu kita berani untuk membela suatu kebatilan, kenapa hari ini kita tidak mau berani membela untuk kebenaran, gitu. Buat saya ini kebenaran, gitu, bahwa mereka ini adalah kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan, kelompok-kelompok yang membuat Islam ini menjadi jelek, ya kan? Mereka harus dibasmi. Menurut saya seperti itu. Ini pengalaman Pak Ustadz dari kecil udah nakalnya kayak apa ya Pak? Dari tawuran, terusan setelah itu Pak Ustadz ikut kelompok teroris. Apakah di saat itu Pak Ustadz tidak memikirkan perasaan orang tua, keluarga? Ya. Jelas kita pada waktu itu kita di masa muda cuek aja. Intinya nasihat-nasihat orang tua kita abaikan semua. Gitu. Karena memang kita belum pernah jadi orang tua kan, jadi nggak tahu memikir resikonya bagaimana. Itu orang tua melarang seperti itu karena dia sayang kepada kita, bukan karena dia benci kepada kita. Dan saya mulai merasakan ketika saya jadi orang tua.
Jadi ketika orang tua melarang jangan ini jangan itu, sampai orang tua khawatir ya kan, nggak bisa tidur, selalu khawatir. Kadang saya ada di rumah sakit, kadang saya ada di penjara, kadang saya ada di kantor polisi, di kantor kodim, itu selalu begitu. Dapat telepon pasti saya ada di rumah sakit, saya pasti ada pasti ada apa-apa dengan saya, maka khawatir orang tua, jantungan terus gitu. Dan itu pada waktu itu saya ya nggak mikir, tapi sekarang baru mikir. Setelah menjadi orang tua, ketika anak ada apa-apa baru pergi sebentar, kita khawatir kayak apa. Kalau tanyakan teman-temannya kayak ini, sehingga saya merasakan, oh gini ya dulu orang tua saya seperti itu, mengkhawatirkan diri saya dan sebagainya. Bukan berarti kita pengen merasakan perasaan orang tua kita harus jadi orang tua dulu. Iya, karena seperti itu ya, sebetulnya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan jangan sampai mencoba hal-hal yang dulu gitu kan, apalagi anak-anak muda sekarang dan sebagainya. Jaga diri Anda ya, selamatkan diri Anda, jangan terlibat dalam pergaulan yang salah. Amin, semoga. Pertama, saya juga sebagai perencana pemberian camp militer di Aceh, Jantoy, saya termasuk konseptornya, menjadi pemasok senjata utama bagi kelompok ini, dan hampir 40 pucuk bahkan sampai 50.000 butir amunisi. Dan saya juga sebagai pendoktrin pada waktu itu, karena saya sudah anak buah yang banyak